digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh pengenalan perusahaan kliennya. Tahap yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebutkan usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan yang pertama, alasan ringkas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Yang kedua, penyertaan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Yang ketiga, batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. Yang keempat, identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Sedangkan tahap yang kelima, identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan analisis sistem. Dan tahap yang terakhir yaitu daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk mengecek pengembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Yang ketiga yaitu pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem ini dapat didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. Contoh langkah yang dilakukan oleh analisis sistem dalam melaksanakan analisis sistem yaitu yang pertama, analisis laporan dihasilkan sistem sekarang. Kedua, menganalisis transaksi. Ketiga, mempelajari catatan pertama atau yang disebut dengan jurnal. Yang keempat, mempelajari catatan terakhir atau yang dapat juga disebut dengan buku besar dan buku pembantu. Yang keempat, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi dari laporan hasil analisis sistem yaitu meliputi yang pertama, penyertaan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem dilaksanakan oleh analisis sistem. Yang ketiga, suatu penyertaan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Yang kedua, daftar masalah besar yang ditemukan oleh analisis sistem. Yang keempat, suatu penyertaan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Yang kelima, suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi yang baru. Yang kedua itu sistem desain sistem. Tahap desain sistem dapat dibagi menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama, desain sistem secara garis besar. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, evaluasi sistem. Keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima, desain sistem secara rinci. Yang keenam, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Yang ketiga, implementasi sistem. Hal-hal yang diperhatikan dalam tahap implementasi sistem yaitu tahap persiapan implementasi sistem. Terdapat 4 pilihan utama pendekatan konversi sistem yaitu konversi langsung, konversi paralel, konversi modular, dan konversi phase-in. Yang ketiga yaitu teknik dokumentasi sistem. Sistem informasi akuntansi yang telah dirancang dapat didokumentasikan dalam bentuk narasi, bagian alir, diagram, dan lain-lain untuk memudahkan penyelesaian sistem informasi tersebut. Teknik dokumentasi sistem yang dibahas adalah bagian alir data atau yang disebut dengan data flow diagram dan bagian alir dokumen atau dokumen flow chart. Untuk alir data dan bagian alir dokumen analisis sistem menggunakan simbol-simbol standar. Simbol dalam bagian alir data. Bagian alir data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data yang diproses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Simbol-simbol standar digunakan untuk menggambarkan bagian alir data antara lain proses yaitu pengolahan data, terdapat penyimpanan data atau prinsip. Yang kedua, aliran. Aliran itu ada 2, yaitu aliran material dan aliran data. Dan juga ada sumber atau tujuan data. Yang ketiga itu penghubung. Penghubung itu ada 2 jenis halaman. Yang pertama itu halaman sama dan kedua itu halaman lain. Atau digunakan untuk memasukkan atau keluaran yang ditunjukkan oleh garis alir. Yang kelima itu adalah bagian aliran dokumen. Bagian alir dokumen menggambarkan aliran dokumen atau informasi antar bagian di dalam organisasi. Simbol-simbol standar digunakan untuk menggambarkan bagian aliran dokumen antara lain simbol dokumen,
Atau untuk menggambarkan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Contohnya yaitu faktur penjualan, surat order penjualan, cek, bukti memorial, bukti kas, keluar atau masuk, dan lain. Yang kedua, simbol dokumen dan tembusannya yang digunakan untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. Simbol yang ketiga, berbagi dokumen untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan di dalam suatu paket. Simbol yang keempat, catatan yang digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data dari dokumen atau formulir. Yang kelima itu simbol penghubung pada halaman yang sama yang digunakan untuk menggambarkan bagian alir. Arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Akhir arus dokumen dan menggarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman sama yang bernomor. Demikian ini saya sampaikan. Tunggu video berikutnya pada pertemuan ketiga tentang hubungan SIA dengan SIM. Terima kasih.